Hello friend, kembali lagi ke KLIF. Kali ini saya akan mengisahkan cerita yang sangat ekstrim. Berkisah tentang dua sahabat yang terjebak di puncak menara TV berkarat dan keropos setinggi 2000 kaki atau 609 meter. Becky dan Hunter, orang yang hobi memanjat atau mendaki untuk menantang diri walaupun hal itu gila. Gunung bebatuan yang tinggi. Kelihatan sepasang suami istri, si Becky dan si Dan Connor. Mereka mendaki di gunung batu ini. Pendakian sudah sampai jauh di atas, Becky mulai kelelahan. Tentu saja Dan sebagai suaminya membantu Becky. Tapi jauh di atas mereka ternyata ada lagi pendaki, yaitu si Hunter, sahabat dekat dari Becky. Becky yang masih beristirahat, namun Dan melanjutkan naik ke atas. Saat itu juga Dan menggapai sebuah gua kecil yang mengagetkan seekor burung sehingga keluar. Dan itu juga mengagetkan Dan. Dan terjatuh tapi masih melayang karena talinya masih terkunci di tebing. Dan berusaha menggapai tebing namun tangannya tidak kesampaian. Kuncian tali tebing itu tidak akan bertahan lama. Dan benar-benar terjatuh, nyawanya melayang. 51 minggu setelah kejadian itu, Becky istrinya masih sedih dan stres mengenang si Dan kekasihnya. Sampai Becky keluar dari bar ini, ia ditunggu ayahnya. Ayahnya sangat mencemaskan Becky putrinya. Namun Becky kelihatan tidak senang dengan kehadiran ayahnya. Karena saat ini Becky hanya memikirkan si Dan. Kemudian pergi begitu saja tanpa peduli dengan kecemasan ayahnya. Kesedihan Becky akan kematian Dan berlanjut sampai ia di rumah. Sampai tiba-tiba sahabat dekatnya yaitu si Hunter datang menghibur Becky. Hunter menunjukkan foto kalau ada menara TV terbengkalai dengan ketinggian 600 meter lebih. Demi menghilangkan kesedihan si Becky sahabatnya, Hunter mengajaknya untuk memanjat. Namun Becky terlihat ragu dan masih trauma. Keesokan pagi, si Hunter yang sedang gosok gigi didatangi si Becky yang mengatakan kalau ia mau mendaki menara itu bersama Hunter. Mereka langsung berangkat mencari menara TV tersebut. Saat di perjalanan, Becky ditelepon ayahnya namun diabaikan saja olehnya. Saat hari mulai gelap, mereka beristirahat di motel ini. Saat sedang bersantai, Becky kehabisan daya baterai HP. Namun saat Hunter menanyakan di mana nyolok charger pada pelayan motel yang judes ini, pelayan ini mengatakan listrik tidaklah gratis. Lalu Hunter menanyakan di mana tempat menara radio itu yang mereka cari. Pada pelayan ternyata menara itu kelihatan dari sini. Seperginya pelayan motel, Hunter tidak kehabisan ide agar Becky bisa nyolok charger, yaitu dengan memanfaatkan lampu meja ini. Besok pagi hari perjalanan mereka dilanjutkan. Si Hunter malah eksis-eksisnya di media sosial sambil memperlihatkan menara TV yang mereka cari. Saat senang-senangnya di medsos, tiba-tiba nyaris saja mereka tertubruk. Perjalanan dilanjutkan, mereka melewati gurun tandus. Saat hampir sampai di depan gerbang, sebenarnya sudah berisi tanda kalau masuk areal ini sangatlah berbahaya. Tapi mereka tetap memaksa untuk masuk walaupun gerbangnya terkunci. Mereka memilih untuk berjalan kaki ke menara. Tempat yang gersang dan cuaca yang panas. Gerah. Mereka melihat burung bangkai sedang memakan bangkai binatang. Mereka mengusir burung itu, lalu pergi berjalan lagi sambil melihat status Hunter di medsos yang ramai disukai banyak orang. Hingga tiba saatnya mereka di depan menara TV terbengkalai ini, dan keropos, karatan, dan rapuh. Mereka benar-benar gila, friend. Menara ini tinggi sekali, yaitu 600 meter lebih. Kelihatan si Becky mulai cemas saat lihat menara ini. Ia gemetaran, takut. Si Hunter selalu menenangkannya. Emang dasar si Hunter ini suka tantangan yang memacu adrenalin. Hingga si Becky bisa agak tenang dan mau menaiki menara ini sama Hunter. Tanpa peduli apapun lagi mereka menaiki menara super keropos ini. Besi-besinya bergetar-getar saat mereka mulai naik. Si Becky sebenarnya sudah sangat takut namun mencoba untuk tenang. Mereka terus naik dan naik. Tiba-tiba si Becky mau istirahat sejenak karena haus. Melihat pemandangan baru sampai di atas sini, Becky sudah cemas.
Namun Hunter tetap bersemangat. Baut-baut yang juga sudah keropos, mereka terus lanjutkan naik sampai ke puncak menara. Hingga akhirnya mereka sampai di puncak menara utama. Walaupun Becky ketakutan, namun Hunter terus menyemangatinya. Dan Becky melihat pemandangan indah dari ketinggian 530 meter ini. Tapi masih ada 70 meter lagi naik menuju puncak tiang eksternalnya. Tangga di tiang ini lebih keropos ekstrim. Hunter juga sangat menyukai hal ini, tapi Becky selalu cemas. Terlihat juga tangga pada tiang ini sudah ada yang patah. Becky dan Hunter terus saja menaikinya. Baut-baut pengunci tangga sudah mulai lepas. Berbahaya. Sayangnya mereka menggila untuk sampai ke puncak. I actually really do hate you. Hunter yang sampai duluan di puncak merasa sangat senang. Pada akhirnya Becky melawan ketakutannya dan berhasil juga sampai di puncak menara. Mereka sangat puas dengan kegilaan ini karena berani sampai di ketinggian 600 meter. Saatnya mereka mengabadikan pencapaian mereka yang luar biasa dengan berselfie dan bersenang-senang di atas sana. Mereka juga membuat video menggunakan drone agar bisa diunggah ke medsos. Saking gilanya Hunter beraksi seperti ini. Berani-beraninya ya. Ditambah lagi Hunter suruh Becky lakukan hal yang sama dengannya di menara ini. Bahkan lebih ekstrim lagi. Walaupun Becky takut, tapi yang namanya sudah terbawa keseruan, jadi mau-mau aja. Kalau saya sih sudah ngeri. Setelah selesai merekam adegannya itu, niat ingin mengunggah ke medsos, namun di ketinggian ini sama sekali tidak ada sinyal. Merasa sudah puas dengan pencapaian ini, tiba saatnya Becky menabur debu Dan, suaminya yang telah meninggal. Dengan menangis ia mengingat Dan, si Hunter juga ikutan menangis teringat Dan. Kemudian mereka siap-siap untuk kembali ke bawah. Saat turun haruslah berhati-hati. Okay. Kejadian mengerikan tak terduga malah terjadi. Becky terjatuh, untung saja masih terkait dengan tali. Ini sih terlalu ekstrim. Dengan sekuat tenaga Hunter menahan Becky. Hunter terus menarik Becky agar bisa kembali lagi ke atas. Sampai si Becky mampu meraih sisa tangga paling atas yang masih nyangkut. Kejadian inilah yang membuat mereka terjebak di atas, tanpa bisa turun. Bahkan pandangan ke bawah sangat jauh, tidak mungkin bisa melihat seseorang yang melintas. Niat ingin menghubungi 911, sayangnya sinyal tidak mendukung, mereka berada terlalu tinggi. Becky mulai panik, tapi panik tidak akan menemukan solusi. Mereka kemudian membuka kotak yang ada di bawah tiang eksternal. Kotak itu hanya berisi satu pistol sekali tembak dan satu teropong. Hunter mencoba melihat sekeliling dengan teropong itu, namun sama sekali tidak ada seseorang yang melintas terlihat. Sementara mereka sekarang hanya bisa berdiam diri di atas menara ini, entah berapa lama lagi. Setelah beberapa jam mereka mengobrol, Hunter mencoba lagi melihat ke bawah menggunakan teropong. Kali ini ia melihat ada karavan di bawah. Kemungkinan besar ada seseorang di bawah. Namun sejauh ini satu orang pun belum kelihatan. Hunter coba lagi mencari sinyal tapi tidak bisa. Mengingat akan di bawah menara ini mereka sempat memperoleh sinyal, Hunter memiliki ide untuk melempar HP-nya ke bawah dengan pesan yang sudah terketik dan tombol kirim sudah diklik. Pertama mereka coba menggunakan tali, namun itu kurang ke bawah. Hunter mencoba turun sedikit menggunakan sisa tangga. Oh shit. Oh my god. Hal itu juga sia-sia padahal sudah bersusah payah. Hunter naik lagi, kali ini mereka mencoba melempar HP-nya ke bawah sampai di permukaan tanah menggunakan sepatu Hunter. Agar HP lebih aman, Hunter selipkan baju dalamnya.
Becky yang melihat menggunakan teropong, kali ini ia melihat seseorang berkeliaran di bawah menara. Hunter dan Becky berteriak kencang tapi tidak ada yang bisa mendengar mereka. Orang ini tetap saja sibuk menelpon. Sayangnya hanya hewan peliharaannya yang menemukan HP-nya. Dalam ketinggian seperti ini dari bawah tidak kelihatan kalau ada seseorang di atas sana. Saking kesalnya Becky sampai melempar sepatunya ke bawah. Orang ini melihat sepatu lemparan Becky. Sayangnya ia tidak peduli. Hal itu membuat Becky ingin mengeluarkan tembakan suar, tapi masih ditahan oleh Hunter karena belum saatnya. Hunter mengarahkan teropong ke karavan lagi dan ia melihat seseorang lagi di sana. Sampai malam tiba, Hunter terus-terusan memantau karavan itu. Sementara Becky melihat-lihat kenangannya dengan suaminya si Dan. Tiba saatnya rencana mereka harus berjalan. Becky melepas tembakan suar itu. Dan berhasil. Orang-orang di karavan ini melihat mereka menggunakan teropong juga. Hunter dan Becky berteriak dan melambaikan tangan. Mereka senang karena pasti akan diselamatkan oleh orang-orang ini. Hunter memantau yang ternyata orang-orang karavan itu berjalan mendekati mobilnya. Dan bukannya mau menyelamatkan mereka, tapi malah membawa kabur mobil mereka. Ternyata orang-orang karavan itu hanya menambah masalah. Ujung-ujungnya Becky dan Hunter harus bermalam di atas menara ini karena sudah terjebak. Mereka semua mengantuk tapi Hunter hampir saja terjatuh. Untung saja Becky bisa menyelamatkannya. Malam itu mereka bercerita-cerita untuk menghilangkan kantuk. Becky yang mulai curiga dengan Hunter saat melihat tato di kakinya karena tato itu merupakan kode tanda cinta dari Dan suaminya. Kenapa bisa ada pada Hunter? Kali ini Hunter tidak bisa menutupinya. Jadi sebenarnya Hunter juga menyukai Dan. Ia dan Dan sempat menjalin hubungan kasih walaupun saat itu Becky adalah kekasih Dan. Jadi tepatnya si Dan selingkuh. Becky sangat sedih mengetahui kebenaran ini. Hunter menyesali perbuatannya. Sampai pagi tiba Hunter masih ceritakan kedekatannya dengan si Dan. Bahkan saat Becky menikah dengan Dan, Hunter mengaku sangat tidak menerima kenyataan itu. Sampai tiba saatnya mereka harus membuat rencana lagi agar bisa cepat turun dari menara ini. Kali ini mereka hanya punya satu kesempatan lagi dengan menggunakan ponsel Becky. Si Hunter mencoba untuk turun lagi mengambil tas berisi air yang ketinggalan di bawah tiang eksternal. Namun, untuk menggapai tas itu bukanlah hal yang mudah di situasi seperti ini. Dengan memberanikan diri, si Hunter harus melompat untuk mengambil tasnya ini dikarenakan panjang tali tidak cukup untuk sampai di sana. Pengambilan tas pun berhasil dilakukan Hunter. Namun masalahnya sekarang bagaimana caranya naik lagi? Hunter harus bersusah payah menggapai tali yang terlepas. Dirasa sulit menggapainya, Hunter menggunakan tongsis atau tongkat selfie dan tasnya. Setelahnya Hunter menegangkan. Hunter berhasil menggapainya. Sekarang adalah tugas Becky untuk menarik Hunter ke atas. Dengan susah payah Becky menariknya. Ketika Hunter akan menggapai sisa tangga ini, tiba-tiba tali dari tangannya terlepas. Becky yang ketakutan memberanikan diri untuk melihat. Yang ternyata Hunter masih berpegangan pada tali itu. Sekuat tenaga dikerahkan Becky untuk menarik Hunter. I thought you died there. Becky langsung meminum air. Becky membuat rencana dengan menulis pesan kalau mereka terjebak di menara ini. Kemudian pesan itu ia tempelkan di drone, lalu diterbangkan. Niat ingin menerbangkan ke motel terdekat, namun sayangnya baru beberapa meter drone berjalan malah kehabisan baterai. Drone pun harus diambil lagi. Mereka harus berdiam lagi di atas menara tanpa bisa mencari bantuan. Sampai malam tiba-tiba Becky terbangun dan anehnya ia kebingungan mencari Hunter. Di mana Hunter? Ini sangatlah menakutkan. Lalu tiba-tiba lagi Becky melihat Hunter tergeletak dengan wajah penuh darah. Oh, Becky hanya mimpi buruk. Pagi hari pun tiba. Untuk mendapatkan listrik agar bisa nyolok charger, Becky harus menaiki tiang lampu ini dengan sekuat tenaga. Lampu yang menyala menandakan aliran listrik masih ada.
Sampai di atas Becky membuka tutup lampu ini dan balonnya juga, seperti teknik yang sempat Hunter lakukan di motel. Karena celokannya kurang dalam, Becky membutuhkan logam untuk mencapai aliran listrik. Ternyata berhasil, Becky harus bertahan dulu di atas sana sampai baterainya terisi penuh. Ditambah lagi saat Becky bertahan di puncak ini, ada saja gangguan yang menyerangnya, yaitu burung bangkai. Baterai yang dirasa sudah terisi walaupun belum sepenuhnya penuh. Becky turun. Becky sudah sekarat lemas. Untuk menunggu jam ramainya orang-orang lewat, mereka berdua bercerita-cerita dulu. Saat waktunya tiba, drone diterbangkan ke motel yang sebelumnya mereka singgahi. Hampir sampai, sedikit lagi. Malah tertabrak tronton. Padahal itu amunisi terakhir. Becky sudah sangat kelelahan, namun Hunter terus menyemangatinya untuk tidak tertidur. Tiba-tiba cuaca ekstrem datang. Becky meminta agar Hunter berikan sepatunya yang satunya lagi. Ia berniat melempar HP-nya ke bawah untuk dapatkan sinyal. Tapi anehnya Hunter mengatakan kalau sepatunya ada di bawah. Mengejutkan sekali, ternyata Hunter sudah meninggal. Jadi saat kejadian ia terjatuh saat mengambil tas, Becky tidak ingat kalau Hunter tidak pernah ia tarik ke atas. Becky hanya menarik tasnya saja, sedangkan Hunter sudah tergeletak di bawah kehabisan darah. Sejak itu Becky hanya berbicara dengan arwah atau imajinasinya saja. Sekarang Becky hanya sendirian saja. Badai mulai mendekatinya, Becky harus bertahan sekuat tenaga. Sampai badai menghilang dan pagi yang cerah tiba, si Becky masih bisa bertahan. Ia sudah kelelahan tak berdaya tanpa bisa memakan apapun. Tiba-tiba burung nasar ini datang memakan luka kakinya. Becky yang tersadar sangat kesal melihat burung ini dan membantingnya sampai keok. Kemudian ia memakan daging burung itu mentah-mentah untuk mendapatkan tenaga. Kemudian Becky mulai merencanakan sesuatu. Ia turun menggunakan tali. Sampai ia berhasil ke bawah mendekati mayat Hunter. Becky sangat sedih melihat mayat sahabatnya sendiri. Kemudian Becky mengetik pesan pada ayahnya. Untuk dapat sinyal, Becky mengambil sepatu Hunter lalu menaruh ponselnya di sana. Karena tidak ada lagi benda-benda yang lain, ia memanfaatkan jasad Hunter. Memasukkan sepatu yang berisi HP ke perut Hunter lalu menjatuhkan mayat Hunter dengan penuh penyesalan. Di tempat lain, ayahnya Becky kelihatan menuju menara itu. Sesampainya ayahnya di menara, di sana sudah banyak tim penyelamat datang. Ayahnya melihat petugas itu membungkus mayat yang ia kira itu adalah anaknya sendiri, padahal itu adalah mayat Hunter. Becky tiba-tiba datang dengan selamat memeluk ayahnya. Sangat merepotkan. Film pun selesai. Nah, jadi pelajaran apa yang bisa kita dapat dari film ini? Silahkan di komen ya. Sebenarnya banyak ya. Di awal kan ada tuh si Becky yang saat di bar dicariin ayahnya. Itu sebenarnya hal yang paling tidak disukai oleh remaja. Hayo, siapa yang pernah sedang asik-asiknya main di rumah teman terus didatangi ayahnya disuruh pulang? Nah, untuk pelajaran terakhir dari film ini, kalau saya sendiri sih jadi keingat kata emak. Naik lebih tinggi lagi, terus nak. Terus naik. Emak pulang dulu ya, ambil sapu terus emak tunggu di bawah sambil emak bawa sapu. Hayo, pernah nggak kayak gitu? Eits, jangan lupa like and subscribe. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih.